episode 17. Kedua pria itu adalah Nathan dan Andre. Yuni melirik kedua pria itu. Ganteng-ganteng banget, gumamnya memuji kedua pria itu. Pasti yang ada di depan bosnya, dan di belakang anak buahnya, gumamnya lagi. Tiba-tiba seorang wanita memukul bahunya. Jangan melamun, ujar temannya. Ah, kamu mengganggu saja, sahut Yuni sembari mengambil nampan yang telah berisi minuman alkohol. Dia berjalan bersama dengan temannya yang merupakan pelayan di tempat judi itu. Pasti kamu mengagumi kedua pria itu, iya kan? Tebak temannya. Yuni hanya menyunggingkan senyuman di bibirnya. Yang depan namanya Pak Nathan, dan yang di belakang itu orang kepercayaannya, namanya Andre. Pak Nathan pemilik semua tempat perjudian di negara ini. Wow, masih muda sudah memiliki tempat seperti ini, gumam Yuni. Bukan, sebenarnya ini peninggalan Bos Leo, tapi berhubung Bos Leo sudah meninggal, jadi meneruskan anaknya, jelas temannya. Kamu beruntung dapat dibebaskan dari tempat prostitusi itu. Iya, kamu benar. Aku sempat berpikir akan masuk ke tempat yang sama, tapi ini berbeda. Walaupun pekerjaan seperti ini juga haram, tapi setidaknya aku tidak digauli para lelaki hidung belang. Bapak kamu kurang ajar banget sampai menjualmu di tempat seperti itu, ujar temannya. Ucapan itu membuat Yuni bingung. Apa maksudmu? Sudah, tidak usah ditutupi. Kami semua tahu kalau kamu dijual oleh bapakmu ke tempat prostitusi itu, ujar temannya berlalu. Yuni semakin bingung dengan ucapan temannya. Aku kesana bukan dijual. Gumamnya semakin bingung dan mencari temannya. Tapi para pengawal menunjukkan wajah tidak suka. Kembali bekerja, kita para pengawal. Pertanyaan yang ingin diajukannya untuk sementara disimpannya. Sebulan kemudian, kondisi Tari telah membaik dan dia kembali memuaskan para lelaki hidung belang. Setelah pagi buta, dia kembali ke kamarnya. Dan lagi-lagi dia dibawa pengawal ke ruangan Tante Gita. Apa tadi pria yang tidur denganmu menggunakan pelindung? Tanya Tante Gita. Iya, sahutnya dan ingin berlalu. Tapi Tari menghentikan langkahnya. Aku ingin sebuah ponsel, ujarnya. Apa? Tante Gita tertawa bersama dengan Wisnu. Dewi, di sini tidak ada seorang pun PSK yang boleh memiliki ponsel, jelasnya. Mungkin itu aturan lama, tapi aturan baru, belikan aku ponsel. Jika tidak, aku tidak akan melayani para lelaki hidung belang. Walaupun aku dibunuh, aku tidak takut, ancamnya dan berlalu. Dewi, teriak Tante Gita kesal. Kamu lihat, dia semakin hari semakin berani. Dia mengancam kita, gerutu Tante Gita. Bagaimana menurutmu? Tanya Tante Gita ke Wisnu. Untuk apa dibelikan? Nanti semua PSK juga minta. Tapi kalau tidak dibelikan, Dewi tidak mau melayani. Dia sumber uang kita. PSK lain setengahnya saja tidak bisa mendapatkan uang sebesar itu. Tante Gita bingung. Ah, Dewi, teriaknya kesal. Belikan dia ponsel besok. Kita lihat mau menghubungi siapa dia, ujar Tante Gita kepada Wisnu. Keesokan harinya, Wisnu memberikan ponsel untuk Tari. Dia menyerahkan ponsel yang dibelinya ke Tante Gita. Pengawal, panggil Dewi. Titah Tante Gita sembari duduk dengan memegang kotak yang berisi ponsel baru. Tari masuk ke dalam ruangan itu. Ini ponsel untukmu. Tante Gita menggeser kotak itu ke arah Tari. Melihat keinginan terwujud membuat Tari senang. Dia mengambil kotak itu, tapi Tante Gita menahan kotak itu, menatap wajah Tari dengan tatapan tajam. Jika kamu menggunakan ini untuk kabur, awas. Tante Gita menggerakkan jari telunjuknya ke lehernya. Dia mengancam Tari akan menggorok leher wanita itu. Tenang Tante, aku hanya ingin main game, sahut Tari sembari mengambil kotak itu dan berlalu. Pengawal, awasi Dewi, titah Tante Gita. Tari menunjukkan ponsel yang didapatnya kepada para PSK lain. Hal itu membuat teman-temannya iri. Karena kamu anak emas, makanya bisa mendapatkan ponsel, ujar seorang PSK. Jangan marah, aku meminta ini agar kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita, jelas Tari. Wajah para PSK yang tadinya jutek sekarang tersenyum. Ponsel itu berpindah tangan dari satu PSK ke tangan PSK lain. Mereka semua dapat menghubungi keluarga yang telah lama tidak tahu keberadaan mereka. Tante, ponsel itu digunakan semua PSK untuk menghubungi para keluarga mereka. Lapor pengawal. Apa? Tante Gita langsung menghampiri kerumunan para PSK. Dia dapat melihat wajah para PSK ada yang menangis dan ada yang senang karena dapat mendengar suara ibu mereka. Tante Gita menjabak rambut Tari. Disaksikan semua para PSK. Kenapa kamu membiarkan mereka semua menghubungi keluarga mereka? Teriak Tante Gita. Tari langsung menepis tangan Tante Gita. Apa salah kami menghubungi keluarga kami? Kami hanya ingin mendengar kabar keluarga kami, sahut Tari. Salah. Jika keluarga kalian datang ke sini, akan menjadi bencana, teriak Tante Gita. Tenang Tante, kami tidak mengatakan di mana kami sekarang. Kami sadar kami wanita kotor.
Orang tua kami akan sedih ketika mendengar anaknya bekerja sebagai PSK. Jadi tante tenang saja, timpal Wati. Tidak bisa, ini tidak bisa dibiarkan. Lama-lama kalian akan mengatakan tempat ini, ujar tante Gita takut. Dia merogoh saku celana Tari, ingin mengambil ponsel itu kembali. Jika tante mengambil ponsel ini, kami tidak akan melayani para laki hidung belang. Walaupun tante akan menghukum, kami tidak takut, ancam Tari. Iya, kami tidak takut, timpal semua para PSK. Tante Gita menatap semua para PSK yang telah berani melawan, semua karena Tari. Baiklah, tante tidak mengambil ponsel itu. Tapi jika kalian mempunyai rencana dengan ponsel itu, kalian semua akan tante bunuh, ancamnya dan berlalu. Tari tersenyum senang. Dia dan teman-temannya telah berani melawan pemilik tempat prostitusi itu. Malam hari di tempat perjudian, Yuni kembali menanyakan kepada temannya tentang ucapan temannya 1 bulan yang lalu. Aku tidak mengerti maksud ucapanmu yang mengatakan kalau bapakku telah menjualku di tempat prostitusi, ujarnya. Kan memang iya, bapak kamu telah berhutang di sini. Dia tidak dapat membayar hutangnya. Lalu semua para penghutang dikumpulkan, disuruh menyerahkan semua harta mereka. Tapi bapakmu mengatakan tidak punya apa-apa, sampai bapakmu mengatakan kalau anaknya juga telah dijual, jelas temannya. Yuni langsung membelalakkan matanya. Dia tahu siapa yang dimaksud, yaitu Tari. Jadi, kamu dibebaskan Pak Nathan karena hutang bapakmu, ujar pelayan itu lagi. Oh tidak, Yuni langsung berlalu. Bukan aku yang mereka cari, tapi Tari, gumamnya sembari melihat 2 orang yang berpengaruh di tempat itu, yang baru saja datang. Dia tahu jadwal Nathan dan Andre yang datang tidak setiap hari. Paling cepat sebulan sekali, kedua pria itu datang. Akus mengatakan ini kepada mereka. Gumamnya sembari berlalu menuju ruangan Nathan. Terlihat ada 2 orang pria sedang berdiri di samping kanan dan kiri pintu. Mau apa kamu kesini? Tanya para penjaga. Saya ingin bertemu dengan Pak Nathan atau Pak Andre, sahutnya. Kamu tidak ada hak langsung bertemu dengan mereka. Jika ada keluhan, sampaikan kepada Yanto, ujar para penjaga. Yuni berlalu ke ruangan Yanto. Dia mengetuk pintu ruangan itu. Terdengar suara seseorang memerintahkannya masuk. Ada apa? Apa ada yang mengganggumu lagi? Tanya Yanto sembari menatap laptop. Tidak, Pak. Saya hanya ingin mengatakan kalau saya Yuni tiba-tiba diam. Tidak, Yuni. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, maka kamu akan dikembalikan ke tempat prostitusi itu. Kamu sudah cukup tenang di tempat ini. Dan ini bukan salahmu. Hei, kamu mengatakan apa? Tanya Yanto lagi. Tidak ada, Pak. Saya hanya ingin bertanya, bolehkah besok saya ke supermarket? Saya ingin belanja keperluan wanita, sahutnya. Besok pergi dengan seorang pengawal, ujar Yanto. Terima kasih, Pak, sahutnya dan berlalu. Maaf, Tari. Aku juga ingin bebas, gumamnya sembari melupakan masalah itu. Dia menutup masalah itu rapat-rapat tanpa harus diketahui siapapun. Di ruangan Nathan, pria itu terlihat fokus dengan membaca laporan keuangan untuk bulan ini. Jika seperti ini, lama-lama tempat ini akan kita tutup, gerutunya sembari menjatuhkan laporan keuangan ke atas meja. Andre membaca laporan itu dengan sangat teliti. Tidak ada yang berhutang lagi, tapi kenapa selalu rugi, ujar Andre. Itu yang aku bingungkan, sahut Nathan. Izinkan aku menetap di sini untuk sebulan ini, ujar Andre. Baiklah, aku serahkan semuanya kepadamu, sahut Nathan dan berlalu meninggalkan tempat itu, kembali ke rumah Oma Lili. Oh sayang Oma, ujar Oma Lili sembari memeluk cucunya. Dia tidak melihat ada Andre di belakang cucunya. Mana Andre? Biasanya kamu selalu berdua dengannya. Andre ada di tempat judi. Aku hanya sebentar di sini. Aku akan kembali ke ibu kota malam ini, sahut Nathan. Kenapa tidak menetap saja di sini? Ujar Oma. Tidak Oma, aku harus di sana. Opa Alex akan menyerahkan kepemilikan perusahaannya kepadaku, jelasnya. Apa harta dari papimu masih kurang sampai kamu mengejar harta si Alex? Seru Oma Lili marah. Bukan itu. Aku tidak mau harta Opa jatuh ke tangan suami baru Mami dan anak tirinya. Aku tidak mau, jelasnya sembari memperhatikan wajah Oma Lili yang terlihat marah jika menyebutkan nama Opa Alex. Aku tahu, Oma dan Opa Alex bertengkar karena Opa memaksa Mami bercerai dengan Papi. Menurutku lupakan semuanya. Iya Nathan, Oma marah dengan Opa Alex. Dia sengaja memisahkan Mamimu dengan Papimu, tapi dia melakukan itu untuk membalas dendam kepada Oma. Nathan mengecup dahi Oma Lili dan berlalu. Sementara itu, adanya Andre di tempat perjudian itu membuat para pekerja tidak tenang. Dia mengecek setiap bagian sampai gudang alkohol diceknya. Hal itu membuat Yanto takut. Ketika tempat perjudian telah tutup, dia langsung melihat secara langsung berapa keuntungan hari itu. Sampai seminggu,
Tempat perjudian itu mendapatkan untung yang sangat besar. Andre mengabari hal itu kepada Nathan. "Seminggu saya di sini, kita mendapat untung yang sangat besar," ujarnya dalam sambungan telepon. "Kamu tahu melakukan apa?" ujar Nathan dan menutup panggilan itu. Andre memerintahkan Yanto untuk masuk ke dalam ruangan Nathan. "Mulai malam ini kamu dipecat," ujar Andre tegas. "Apa?" Yanto kaget. "Kenapa saya dipecat?" tanya Yanto bingung. "Kenapa kamu bilang?" Andre memutari meja dan sekarang berdiri tepat di depan Yanto. Dia langsung memukul perut Yanto dengan kepalan tangannya, sehingga membuat pria itu menunduk. Andre kembali memukul punggung Yanto sampai pria itu benar-benar jatuh ke lantai. Yanto jatuh ke lantai dan Andre mengangkat kepala pria itu. Dia kembali menghajar wajah pria itu. "Kamu telah membuat laporan palsu," ujar Andre merapatkan giginya sembari memukul wajah Yanto sampai babak belur. Sampai pria itu tidak berdaya. "Penjaga!" teriak Andre. Dua orang pria masuk ke dalam ruangan itu. "Bawa dia ke hutan dan ambil semua harta yang telah dicurinya," titah Andre. "Baik, Tuan." Dua orang penjaga langsung membawa Yanto keluar dari tempat itu. Andre mengumpulkan para pekerja yang ada di tempat itu. "Bagi siapa saja yang berani mencuri dari tempat ini, akan mengalami hal yang serupa dengan Yanto," tunjuk Andre ke arah Yanto yang sedang dibopong para penjaga. Bersambung.